Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam perenungan kita pada hari ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas, pasal 12 ayat 4 sampai ayat 7. Saya memberi judul renungan ini dengan lepas dari ketakutan. Ini masih seputar burung pipit seperti minggu lalu. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang baik, yang selalu memberikan kepada kami kekuatan dan ketenangan. Kami bersyukur karena firman-Mu yang akan kami renungkan ini pasti menuntun kami, sehingga kami boleh memiliki hikmat dan pengertian untuk menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan kami dengan kekuatan dari Tuhan. Tuhan, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan, Injil Lukas pasal 12 ayat 4 sampai ayat 7 demikian. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak, takut adalah rasa yang bisa dialami semua orang. Masalahnya adalah apakah ketakutan dapat teratasi dan mampu membuat kita melihat hal baik karenanya, atau malah merugikan dan menghancurkan kita. Apalagi situasi belakangan ini pada masa pandemi sekarang. Banyak orang mengalami takut yang berlebihan. Takut terinfeksi virus corona tapi berlebihan. Takut masa depan tapi berlebihan. Takut kematian secara berlebihan. Takut kehilangan secara berlebihan dan lain-lain. Ketakutan-ketakutan ini, apakah menambah sahasta saja pada jalan hidupmu? Kata firman Tuhan hari ini, kita diminta untuk tak takut. Burung pipit saja selalu dipelihara Tuhan. Apalagi kita yang di mata Tuhan lebih berharga daripada burung pipit. Kita diajak lebih takut pada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, saat ini maupun saat yang akan datang, yang memiliki kuasa atas kehidupan masa ini dan masa yang akan datang. Dengan demikian, saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita akan menyerahkan dan bersandar hanya kepadanya saja. Jika kita hanya mau menyerahkan masa depan kita bukan pada ketakutan melainkan pada Tuhan, Sang Empunya masa depan, Sang Empunya future kita, maka kita akan dikuatkan. Saya berikan masukan dari banyak sumber dan pengalaman yang mungkin dapat ditambah nanti ya dengan pengalaman dan pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Beberapa hal yang dapat membantu kita menghadapi ketakutan adalah: pertama, ketakutan seringkali tak berwujud kan? Ia bisa tiba-tiba ada. Maka jika ketakutan datang, kita yang tidak mengetahui wujudnya perlu berusaha dengan tenang
mendeskripsikannya. Apa yang membuat kita takut? Apakah ketakutan itu wajar atau tidak dan sebagainya. Agar kita tahu betul ketakutan kita apakah yang ada sebenarnya di kepala kita. Dengan mengetahuinya selanjutnya, kita juga dapat menemukan akhirnya apa yang mau kita lakukan untuk menghadapinya. Yang kedua, dapat saja kita menghadapi ketakutan pada suatu yang tak ada, kan? Nah, untuk itu marilah kita lebih mensyukuri dan melihat, berusahalah melihat apa yang ada di hadapan kita kini. Ini akan membuat kita menemukan betapa banyaknya kasih Tuhan yang sudah kita terima. Dan ini dapat menghindarkan kita, menghindarkan diri ini dikuasai oleh ketakutan. Yang ketiga, jika kita selalu memikirkan dan merasakan ketakutan, seringkali malah ketakutan itu tak mau berhenti, kan? Untuk itu maka kita perlu jeda, kita perlu berhenti sejenak dari pikiran ketakutan itu. Lalu memerintahkan diri ini untuk mengisi dengan berbagai kesibukan yang mengalihkan dari ketakutan. Pilihlah misalnya kesibukan yang membuatmu bahagia. Apa misalnya? Berkebun kah? Atau berusaha atau belajar berdagang misalnya, jika itu menarik. Atau malah yang seringkali membantu, menolong orang lain yang mungkin mengalami masa sulit, yang membuat kita bisa melihat bahwa kita berharga dan bisa menolong orang lain. Dan lain-lain yang mungkin membantu untuk tidak tenggelam pada pikiran negatif, melainkan lebih mengarahkan kita pada sesuatu yang berharga dan berguna dan yang positif. Yang keempat, ketakutan berlebihan dapat menjadi tanda bahwa kita adalah sosok yang tinggi hati loh. Yang mengharuskan segalanya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Padahal yang terjadi dapat saja sesuatu yang di luar dari keinginan kita. Kita kan tidak bisa menguasai segala hal. Pada saat seperti ini, kita diingatkan untuk menjadi rendah hati. Dapat menerima segala yang ada sebagaimana adanya dan mensyukurinya adalah bentuk kerendahan hati. Kerendahan hati itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, dapat menenangkan dan menguatkan. Kerendahan hati membuat kita tidak terlalu kejam pada diri kita sendiri, menuding dan tidak menghargai diri ini. Bahkan juga kerendahan hati dapat membuat kita tidak terlalu kejam pada orang lain, menuduh dan menjelek-jelekan orang lain dan sebagainya. Segala yang terjadi dengan kerendahan hati jadi dapat diterima dan dipahami. Dengan kerendahan hati kiranya kita semakin dibentuk untuk menjadi orang yang lemah lembut. Kita jadi memiliki hati yang tenang dengan kerendahan hati walau di tengah-tengah tantangan. Misalnya Matius 11 ayat 29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan," kata firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku dan anak-anak, ingatlah selalu Tuhan mengasihi kita. Dia adalah sumber kekuatan dan pertolongan bagi kita
Dialah sang empunya kehidupan ini. Hanya kepadanya kita bersandar dan berharap. Tetaplah tenang dan kuat bersama Tuhan. Ia memberi yang terbaik kepada kita. Amin. Tuhan menolong Bapak Ibu saudara-saudaraku semua dan anak-anak. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan diri kepadamu dengan kerendahan hati. Karena kami yakin dengan demikian, kami akan mendapatkan kekuatan dan ketenangan. Kami menjauhkan diri dari ketakutan, tetapi malah mendekat kepada Tuhan untuk mendapat kesukaan yang dari Tuhan, mendapat ketenangan dan kebahagiaan dari Tuhan. Hidup dipenuhi dengan syukur. Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini. Pimpinlah kami. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dan anak-anak dalam kehidupan kita yang bersandar kepada Tuhan. Amin.